menyeramkan selama 3 hari berturut-turut. Jika cuma mimpi, mengapa pasca bangun dari tidur, Dinar mengaku tubuhnya mengalami luka lebam. Tak mau dituding membuat sensasi, Dinar memposting foto tubuh lebamnya di media sosial. Namun adakah hubungan luka lebam itu dengan mimpi Dinar? Yang pasti di malam pertama, Dinar mengaku mimpi dirampok oleh 25 orang yang menggasak seluruh harta miliknya, lantas komplotan itu berusaha menghabisi nyawanya. Di malam kedua, Dinar seperti merasakan arap-arap atau yang dipercaya sebagai ketindihan makhluk tak kasat mata, hingga ia mengalami sesak nafas saat terbangun. Sedangkan di malam ketiga, Dinar mengaku bermimpi dikejar-kejar makhluk astral perempuan, lantas terbangun dengan sekujur tubuh terasa sakit. Seumur hidup belum pernah Dinar mimpi menyeramkan 3 hari berturut-turut, hingga ia menganggap hal itu sebagai suatu keanehan. Bangun tidur dengan tubuh luka lebam pasca bermimpi seram pun baru kali ini Dinar rasakan. Mungkinkah Dinar mengalami serangan magis melalui mimpi? Namun bukannya mendulang simpati, banyak netizen yang menyebut apa yang dialami Dinar sebagai karma atas perbuatannya selama ini. Sudah bukan rahasia lagi Dinar disebut-sebut sebagai pelakor lantaran merebut pengusaha Avandi Susilo alias Ko Apek dari istrinya Ayu Soraya. Lantas apakah Dinar menganggap mimpi buruk yang dialaminya sebagai peringatan agar dirinya introspeksi diri dalam berkata dan berbuat? Dua pekan sudah, Sony Septian dirawat di sebuah rumah sakit di Jakarta Pusat. Sempat dikabarkan mengalami keracunan makanan pasca dinner di sebuah restoran seafood, namun kondisi Sony tak kunjung membaik setelah masalah gangguan pencernaannya diatasi. Belakangan hasil diagnosa terhadap Sony menunjukkan bahwa suami Fairuz Arafik itu mengalami penyempitan pembuluh darah di kepala. Saat ini Sony masih berada di ruang ICU. Fairuz dan ketiga anaknya setia menemani di rumah sakit karena anak-anak adalah vitamin bagi Sony. Saat bergantian menjaga Sony, King Faas si sulung membacakan sholawat dan berdoa demi kesembuhan ayah sambungnya itu. Sambil bersolawat, tangan Faas tak henti mengelus-elus kepala Papa Sony. Anak-anak tuh bukan anak-anak yang rewel gitu, dia tuh kayak memahami gitu, dan dia sekolah, dia tahu dedinya lagi sakit gitu, kita kasih pengertian. Abang Fas sama kakak Ejes tuh ngerti sih, sebenarnya dia tuh udah sakit tuh kalau bisa dibilang kurang lebih tuh setahunan. Ternyata pas ditanya sama dokternya menyarankan untuk MRI itu sama MRA, jadi ada yang leher sama kepala gitu kan untuk pemeriksaannya. Ternyata keluar hasil itu. King Faas sempat kecewa dan sedih lantaran Fairuz sang mama tidak berterus terang tentang penyakit Papa Sony. Sebagai ibu, tentu saja Fairuz dilematis karena ia tak mau membebani pikiran anaknya. Di sisi lain, Sony butuh doa dari anak yang soleh. Lantas, bagaimana kondisi Sony sekarang? Penyempitan pembuluh darah kan nggak boleh di-spellin gitu. Pokoknya sakit kepala lah, kayak seorang sakit kepala, tapi intensitasnya itu semakin kesini itu semakin lebih berat gitu. Sakit kepalanya nyerinya lebih berat lagi gitu. Dirawat sejak 17 Juli lalu, saat ini Sony sudah keluar dari ruang rawat inap intensif dan berada di ruang rawat inap biasa. Meski begitu, adik Renzi Milano dan Elma Teana itu belum lepas dari observasi untuk menantikan tindakan medis selanjutnya. Fairuz berharap Sony segera lekas sembuh agar kembali bisa mendampinginya dalam merawat dan mendidik anak-anak. Kemarin aku dikasih tahu juga sih sama dokternya, ini bisa terjadi sama siapa aja. Jadi kalau pola makan kita udah kita jaga, tapi kalau pola hidup kita misalkan jam tidurnya kurang baik, kan zaman-zaman dulu tuh masih kita tuh yang syuting bisa sampai pagi kan, dari pagi besok paginya udah syuting lagi, kayak tidur tuh cuma sejam 2 jam, malah kadang tidur bisa di mobil terus mulai syuting lagi. Itu bisa dari faktor pencetusnya adalah yang dulu-dulu gitu.